Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berasal dari kelas 12 SMIA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum pengamatan korosi pada paku. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya selaku ketua yaitu Charlie Koko, dan anggota kelompok saya ada Alberta Lucia, ada Hilda, ada Muhammad Raihan Nugraha, ada Stephen Fairley, dan ada David Oswald Berius. Adapun tujuan dari praktikum ini antara lain untuk menganalisis dan menjelaskan proses terjadinya korosi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, alat. 1. Gelas plastik atau gelas bolesa aqua sebanyak 5 buah. Kedua, paku yang masih baru sebanyak 5 buah. Ketiga, kertas label untuk menamai gelas-gelasnya. Sedangkan bahan yang harus disiapkan adalah 1. Air mentah, 2. Air garam, 3. Larutan asam cuka, dan keempat, minyak goreng. Berikut adalah langkah-langkah praktikum. Yang pertama, siapkan 5 buah gelas plastik atau wadah dan beri label tulisan bahan percobaan pada masing-masing gelas. Dan yang kedua, tuang bahan larutan ke dalam 4 buah gelas tadi sesuai dengan namanya. Sedangkan 1 gelas lagi dibiarkan dalam keadaan kosong. Dan yang ketiga, masukkan 1 buah paku ke dalam 5 gelas tadi dan dibiarkan dalam keadaan terbuka selama 5 hari. Yang keempat, catat dan amati perubahan yang terjadi setiap hari secara berturut-turut dalam jangka waktu 5 hari. Yang kelima, buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Saya akan melakukan percobaan korosi ini dengan meletakkan sebuah paku yang baru ke dalam aqua gelas atau aqua cup yang berisi air mentah. Berikut merupakan hasil pengamatan dari paku yang diletakkan dalam aqua gelas yang diisi air mentah pada hari pertama. Seperti yang bisa kita lihat, paku tersebut belum mengalami reaksi apapun. Berikut adalah hasil pengamatan dari paku yang diletakkan dalam aqua cup yang diisi oleh air mentah pada hari kedua. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat warna kuning di sekitar paku tersebut. Berikut merupakan hasil pengamatan dari paku yang diletakkan dalam aqua cup yang diisi oleh air mentah pada hari ketiga. Seperti yang bisa kita lihat, airnya menjadi semakin kuning dan pakunya sudah mulai berkarat. Berikut adalah hasil pengamatan dari paku yang diletakkan dalam aqua cup yang diisi oleh air mentah pada hari keempat. Seperti yang bisa kita lihat, paku dalam aqua cup ini menjadi semakin berkarat. Berikut adalah hasil pengamatan dari paku yang diletakkan dalam aqua cup yang diisi oleh air mentah pada hari kelima. Seperti yang bisa kita lihat, pakunya menjadi berkarat sekali. David Oswald Berius. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati perubahan paku selama 5 hari yang dicelup dengan air cuka. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah sebatang paku, sebuah gelas, dan air cuka.
Ini adalah hari kedua paku yang dicelup oleh air cuka. Ini adalah hari ketiga dari paku yang dicelup oleh air cuka. Hari ini adalah hari keempat dari paku yang dicelup oleh air cuka. Ini adalah hari kelima dari paku yang dicelup oleh air cuka. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan memasukkan paku ke dalam minyak. Oke, untuk melakukan percobaan ini kita perlukan wadah yang bersih dari air serta minyak, lalu paku. Oke, yang pertama kita beri label dulu pada wadah yang kita gunakan. Setelah itu kita beri minyak secukupnya atau sampai paku tenggelam. Kira-kira saja. Lalu pilihlah paku pilihan. Celupkan satu saja. Saya pilih yang ini. Ini adalah kondisi paku setelah 1 hari direndam dalam minyak. Seperti ini. Seperti inilah kondisi paku yang terjadi setelah 2 hari direndam ke dalam minyak sayur. Seperti inilah penampakan paku pada hari ketiga setelah direndam ke dalam minyak. Seperti inilah penampakan paku pada hari keempat setelah direndam ke dalam minyak sayur. Seperti inilah penampilan paku pada hari kelima setelah direndam ke dalam minyak. Sekarang saya akan melakukan percobaan dengan memasukkan paku baru ke dalam aquacup yang telah dikosongkan tanpa menambahkan cairan apapun. Jadi gelas ini hanya akan terisi oleh paku baru. Berikut adalah hasil pengamatan terhadap paku yang diletakkan ke dalam cup kosong tanpa ditambahkan cairan apapun. Berikut adalah hasil pengamatan terhadap paku yang diletakkan pada cup kosong pada hari kedua. Kondisi paku masih sama seperti pada hari pertama, belum muncul karat pada permukaan paku. Berikut adalah hasil pengamatan terhadap paku yang diletakkan dalam cup kosong pada hari ketiga. Permukaan paku masih sama seperti pada hari pertama dan kedua, yaitu belum ada karat yang muncul pada permukaan paku. Berikut ini adalah hasil pengamatan terhadap paku yang diletakkan dalam cup kosong pada hari keempat. Terlihat bahwa permukaan paku masih sama seperti pada hari sebelumnya, belum muncul karat pada permukaan paku. Berikut ini adalah hasil pengamatan terhadap paku yang diletakkan dalam cup kosong pada hari kelima. Terlihat bahwa tidak terjadi perkaratan pada permukaan paku. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, air mentah. Air yang mengenai besi akan tercampur dengan CO2 di udara sehingga terbentuk asam karbonat atau H2CO3. Asam ini membuat zat besi pada logam menjadi larut. Sebagian air akan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen yang tercampur dengan atom pada besi menyebabkan munculnya karat di permukaan besi. Yang kedua, larutan air garam atau NaCl. Elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan, sehingga elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Yang ketiga, asam cuka atau CH3COH. Dapat menyebabkan besi berkarat karena bersifat asam dan dapat menghasilkan ion H+ yang membuat besi lebih mudah mengalami reaksi oksidasi berupa pengkaratan atau korosi. Yang keempat, minyak. Paku tidak berkarat karena tidak terjadi kontak langsung antara besi dengan air dan oksigen. Reaksi oksidasi atau pengkaratan tidak terjadi. Yang kelima, kosong, udara atau oksigen.
Paku tidak berkarat karena tempat dilakukannya praktikum ini memiliki kelembaban udara yang rendah. Dari praktikum dan pengamatan yang sudah kami lakukan selama 5 hari tersebut, kami menyimpulkan bahwa 1. Proses korosi tercepat terjadi pada paku dengan gelas yang berisi larutan garam dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, larutan garam, yang kedua air mentah, yang ketiga larutan asam cuka, yang 4 dibiarkan kosong, dan 5 minyak goreng. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh. Pada hari kedua, gelas yang berisi air garam, kedua ujung paku sudah mengalami perkaratan atau korosi. Cepatnya korosi pada paku dalam gelas yang berisi larutan garam dikarenakan garam yang termasuk ke dalam larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya korosi pada besi. Elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Proses korosi paling lambat terjadi pada paku yang diletakkan dalam aquacup yang diisi oleh minyak goreng. Dengan urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah paku yang diletakkan dalam aquacup yang diisi oleh minyak goreng. Lalu yang kedua adalah paku yang diletakkan dalam aquacup yang tidak diisi oleh larutan apapun. Yang ketiga adalah paku yang diletakkan dalam aquacup yang diisi oleh larutan asam cuka. Yang keempat adalah paku yang diletakkan dalam aquacup yang diisi oleh air mentah. Lalu yang terakhir adalah paku yang diletakkan dalam aquacup yang diisi oleh air garam. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh minyak yang memiliki tingkat kerapatan yang tinggi, sehingga minyak mampu melindungi paku tersebut dari oksigen dan udara, yang merupakan faktor terjadinya korosi. Sehingga paku yang diletakkan dalam aquacup yang diisi oleh minyak goreng tidak mengalami korosi. Cara untuk mencegah agar paku tidak mengalami korosi adalah dengan melumurinya menggunakan oli atau minyak. Oli atau minyak membantu menghindari kontak antara paku dengan air. Penghindaran kontak antara paku dengan air sama saja dengan penghindaran kontak antara paku terhadap oksigen yang terkandung di dalam air, sehingga korosi tidak terjadi. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Dadah!